Ya, memasuki beberapa hari lagi menjelang akhir bulan Oktober dan ada beberapa hal yang masih tetap dinantikan. Salah satunya nanti malam, yaitu kaitannya dengan kebijakan bank sentral, yaitu kaitannya dengan suku bunga dari Federal Reserve. Tapi lagi-lagi saya ingatkan kembali kepada teman-teman trader bahwa kita tidak lagi memperhatikan terkait dengan pemangkasannya karena mostly itu sudah diantisipasi 25 basis poin. Jadi fokuslah kepada power. Dan kira-kira apa saja yang bisa menggerakkan market untuk beberapa waktu ke depan? Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market datang yang pertama dari geopolitik. Tadi malam sempat ada kabar terkait dengan kemungkinan perintah dari Perdana Menteri Netanyahu, Perdana Menteri Israel, bahwasanya dia memerintahkan untuk militer Israel kembali menyerang Gaza. Kita tidak tahu perkembangan lebih lanjutnya seperti apa, tapi yang jelas sampai saat ini kita masih tetap menantikan apakah ini ada suatu hal yang bermasalah. Mungkin apakah itu dia landasi oleh sikap dari Hamas atau justru ada hal lain di luar itu yang kemungkinan memicu konflik yang mungkin saja akan membatalkan gencatan senjata tersebut. Tentunya ini akan menjadi catatan penting untuk ke depan, tapi sejauh ini saya tidak melihat ada reaksi di pasar minyak terutama karena gangguan itu kelihatannya belum terlihat. Tapi mungkin ini akan menjadi catatan kita untuk ke depannya. Kemudian terkait dengan sektor teknologi yang kembali dipelopori oleh Nvidia yang mulai kenaikan dan hasil kita melihat Wall Street kembali cetak rekor tertinggi baru. Termasuk Nasdaq, kalau tidak salah kita sudah melihat ini pernah terjadi di beberapa bulan sebelumnya dan kemungkinan ini adalah kelanjutan dari kenaikan yang sebelumnya kita prediksikan. Nah, di sisi lain meskipun kita melihat cetak rekor baru Nasdaq, S&P 500 dan juga mostly semua indeks saham utama global, kelihatannya kita masih tetap melihat range pergerakannya relatif sempit atau relatif terbatas. Hal ini diduga sebagai tindakan market yang mengantisipasi apa yang akan disampaikan oleh Powell nanti malam. Ya, kemungkinan mereka sudah mulai waspada juga kaitannya dengan apa yang akan disampaikan. Yang dikhawatirkan adalah kekecewaan tentunya. Kalau misalkan suku bunga sendiri itu sudah definitely hampir dipastikan akan melakukan cut rate 25 basis point. Nah, kalau kita perlihatkan dari masalah Gaza ini, kelihatannya kita akan bertentangan antara kondisi fundamental dan juga geopolitik. Seperti biasa, saya selalu mengingatkan kondisi OPEC ataupun kebijakan OPEC, kita garis bawahi itu adalah sebagai kebijakan yang mungkin menunjang ke sisi fundamental dasarnya. Sementara geopolitik seperti peperangan ataupun konflik yang berkelanjutan atau bahkan yang tidak berkesudahan, kita artikan kondisi geopolitik yang bisa membayangi sewaktu-waktu. Oke, kita lihat di sini Perdana Menteri Netanyahu yang katanya mengizinkan ataupun memerintahkan lebih tepatnya militer Israel untuk menyerang jalur Gaza. Alhasil Hamas yang tadinya harusnya mereka akan melanjutkan serah terima jenazah sandera Israel, ternyata mau tidak mau mereka menundanya. Hal ini mungkin dikarenakan ada tindakan yang dari Israel sendiri akan cenderung mengancam keamanan. Di sisi lain kita belum tahu juga apa yang akan dilakukan oleh Trump untuk masalah ini. Apakah dia akan tetap membela Netanyahu atau dia akan menggertak ataupun bahkan menekan Netanyahu untuk membatalkan serangan. Yang jelas gencatan senjata yang pernah dirilis yang juga disepakati oleh Israel dan Hamas waktu di awal bulan Oktober sepertinya akan terancam batal. Kalau misalkan ini batal, seperti yang pernah kita juga pikirkan waktu itu adalah kalau ini terjadi kegagalan untuk kelanjutan di tengah jalan, maka mostly ini akan membuat market akan kembali tergoncang. Tapi masalahnya goncangannya seperti apa sih, separah apa, dan juga potensinya bagaimana dampak selanjutnya. Yang jelas dari apa yang terjadi pada geopolitik, apalagi dilakukan atau terjadi di Timur Tengah, maka itu akan mengancam gangguan pasokan dan itu berarti kita bicara tentang harga minyak. So, yang paling memungkinkan untuk Anda lihat kalau misalkan terjadi tensi yang meningkat antara geopolitik ini, berarti harga minyak akan cenderung mulai kenaikan. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada tanda-tanda peperangan ataupun tidak ada tanda-tanda eskalasi ketegangan, maka kita pastikan harga minyak tetap dalam jalur penurunan. Nah, di sisi lain, kalau kita kaitkan dengan rencana pertemuan OPEC di akhir pekan ini, yaitu dari Minggu, maka kita bisa simpulkan, kalaupun misalkan tensi meningkat, lalu kemudian ditambah lagi dengan rencana OPEC untuk tetap meningkatkan produksi, saya rasa dampaknya nantinya akan relatif turun, bukan relatif naik. Kenapa? Karena pasokan atau gangguan pasokan tersebut setidaknya bisa ditanggulangi oleh kebijakan OPEC untuk tetap melakukan atau menambahkan produksi. Ya, walaupun angkanya relatif kecil ya, dalam 2 atau 3 bulan terakhir kita hanya melihat kenaikan produksinya sekitar 137.000. Tapi yang jelas kenyataannya, kalau kita bandingkan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya, terutama dari Menteri Energi Kuwait yang beberapa hari lalu sempat mengatakan dan menekankan juga bahwa OPEC masih tetap dalam jalur pendakian ataupun kenaikan produksi,
dan siap untuk menambal ataupun mengantisipasi kelangkaan pasokan. Kelangkaan ini diartikan sebagai gangguan dari peperangan, baik itu Israel-Hamas kalau misalkan terjadi ketegangan lanjutan, atau Rusia-Ukraina. Dan ini kaitannya dengan sanksi minyak Rusia yang dikhawatirkan itu akan memicu pasokan dari Rusia kepada pasar global relatif tertunda atau berkurang. Jadi pada dasarnya kalau kita perhatikan dari apa yang terjadi untuk beberapa waktu ke belakang, saya agak ragu kebijakan ataupun kondisi geopolitik ini akan terus mendorong harga minyak. Berarti kenaikan bisa diartikan sebagai kenaikan yang sesaat ataupun terbatas. Kemudian mereka akan fokus lebih dulu dengan apa yang dilakukan oleh OPEC. Setelah itu akan beda cerita. Mungkin di hari Senin ataupun lusa kita akan melihat kenaikan untuk harga minyak. Kalau ternyata tidak ada kejutan apapun dari OPEC di hari Minggu. Nah, di sisi lain yang kita juga perlu tinjau adalah sektor teknologi yang sampai saat ini semakin moncer, semakin kuat, semakin bullish, dan itu dipelopori oleh Nvidia. Bahkan saham-saham teknologi seperti Nvidia, Apple, Broadcom, Microsoft, dan juga Palantir itu mengalami kenaikan yang signifikan sampai akhirnya mereka semua saham-sahamnya personally itu mencetak rekor tertinggi baru. Nah, alhasil kita melihat di situ indeks utama Amerika kecenderungannya ditutup lebih kuat lagi, termasuk yang paling kuat adalah dipelopori atau dipimpin oleh Nasdaq dengan kenaikan 0,8%. Ya, kalau Anda ingat dalam talkshow Jackson Hole Symposium di tanggal 20 Agustus yang lalu, kami sempat juga mempublish terkait dengan proyeksi kenaikan saham baik itu S&P 500 ataupun Nasdaq. Saat itu kami memperkirakan Nasdaq akan mencapai level 28.000 dan S&P 500 akan mencapai sekitar 7.400. Dan itu diperkirakan akan lanjut sampai ke akhir tahun. Kalau memang ternyata ini dipicu oleh sektor teknologi, lalu kemudian ada ekspektasi suku bunga yang lebih rendah dari pemangkasan suku bunga dari Fed tentunya, kemudian juga terkait dengan yang terbaru, kesepakatan antara Amerika dan Cina, sehingga akhirnya meredam kekhawatiran perang dagang. Berarti kalau begitu, rencana yang kita pernah publish tanggal 20 Agustus yang lalu, saya rasa kita akan sampai ke zona tersebut. Dan bisa saja lebih cepat, karena saat ini Nasdaq sudah sampai ke level 26.000. Bagaimana dengan Nvidia? Nvidia kapitalisasi pasar saat ini sudah hampir menyentuh level 5 triliun US dollar dan itu termasuk paling tinggi. Dan disusul juga Apple untuk pertama kalinya sentuh 4 triliun US dollar. Kalau kita bandingkan dengan apa yang pernah kita bahas di media Agustus ataupun Juni, Nvidia, saham Nvidia terutama itu masih tetap berada di kisaran 150-an. Tapi saat ini mereka sudah tembus level 200 dolar, bahkan 201. Jadi apakah ini menjadi kesempatan untuk kemudian hari? Saya rasa dengan konteks bahwa Fed akan terus melonggarkan kebijakan moneternya, kemungkinan inilah kesempatan yang paling bagus untuk mencari level support ataupun bahkan pembelian di sektor teknologi. Cukup menarik ya. Apalagi kalau memang ini sudah mendekati ke akhir tahun, maka Santa Claus Rally bisa saja terjadi lebih cepat, bukan hanya menunggu Desember, tapi mungkin di pertengahan November kita sudah akan dapatkan itu. Oke, semua mata tertuju kepada Powell, dan lagi-lagi saya ingatkan, kita tidak lagi membahas terkait dengan suku bunga, karena mostly sudah diantisipasi nanti malam akan terjadi pemangkasan 25 basis point. Nah, fokus utamanya akan tertuju kepada pidato Powell. Kira-kira apa yang harus kita percermati? Oke, konteksnya adalah kita bicara tentang kemungkinan Powell akan memulai pernyataan dia di tanggal 14 Oktober lalu, dan itu salah satunya terkait dengan QT atau pengetatan kuantitatif yang kita kenal dengan quantitative tightening. Oke, yang pertama, yang kalau kita inginkan untuk didengar adalah tentunya terkait dengan apa yang dia rasa perlu dan dia pandang untuk kedepannya. Jadi yang diperlukan bukan lagi kepastian terkait dengan pemangkasan 25 basis point, karena itu hampir 98%, hampir keseluruhan secara luas diantisipasi. Berarti kita akan tunggu pidato Powell pada dasarnya tentang pandangan dia ke depan, rencana apa terkait dengan suku bunga ke depan. Apakah dia masih bisa membuka diri untuk melakukan pemangkasan atau dia stop pemangkasan karena dia khawatir dengan inflasi dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan rencana dihentikannya QT ataupun pengetatan kuantitatif. Ini kaitannya dengan neraca keuangan Fed yang sejak COVID, lalu kemudian pemulihan COVID, itu sudah berkurang dari 9 triliun US dollar menjadi 6,6 triliun. Sebetulnya itu sudah bertahap ya, dari 12, kemudian 9, kemudian ke 6,6. Kita ingin tahu apa yang akan dilakukan berikutnya. Apakah betul seperti yang dicatat di seperti yang disampaikan di 14 Oktober yang lalu, bahwa mereka akan menghentikan itu, atau mereka akan tetap melanjutkannya. Ini yang perlu kita tinjau. So, kalau kita bagi dua antara dovish dan statement hawkish, maka pernyataan dovish lebih cenderung kepada pertama, terbuka untuk pemangkasan lebih lanjut. Itu berarti dia akan bicara tentang Desember ataupun bahkan ke Januari ya. Tapi mostly kita hanya berharap terkait dengan
efektivitas ke pemangkasan suku bunga berikutnya. Kemudian yang kedua adalah pernyataan atau kalimat yang lebih spesifik, dia akan menyatakan sebagai kebijakan saat ini adalah kebijakan yang akomodatif. Kalau misalkan ini yang dikatakan, berarti dia lebih cenderung mendukung kebijakan longgar, dan itu berarti pro kepada pemangkasan suku bunga, dan kemungkinan juga akan fokus kepada pertumbuhan. Nah, juga terkait dengan pengurangan neraca keuangan. Kalau misalkan itu ternyata pengurangan tersebut dihentikan, kembali lagi saya ingatkan, meskipun ini bukan QE, meskipun ini bukan terkait dengan mencetak uang, meskipun juga ini bukan selalu terkait dengan pembelian obligasi negara, tapi yang jelas efek dari menghentikan QT atau pengetatan kuantitatif itu berarti mostly hanya untuk membantu likuiditas, dan itu berarti akan positif untuk indeks saham, positif untuk emas, dan juga negatif untuk US dollar. Nah, di sisi lain, hawkish statement atau pernyataan-pernyataan yang cenderung hawkish itu digambarkan sebagai pertama, fokusnya dia akan menekankan kembali kepada masalah inflasi. Itu sebabnya dia akan mengatakan bahwa inflasi bersifat persisten dan masih terlihat cukup tinggi, dan akhirnya dia mungkin merasa perlu kebijakan tetap dijaga untuk tetap restriktif ataupun ketat. Nah, yang terakhir tentunya terkait dengan dia tidak menyinggung kembali masalah QT ini, dan akhirnya dibiarkan berjalan begitu saja. Nah, kalau misalkan 3 poin itu yang dicapai atau didapatkan, maka indeks saham akan berbalik turun, rally mungkin terhenti sementara waktu, kemudian kita tinggal tunggu trigger berikutnya. Dan kemudian emas kemungkinan akan kembali anjlok ataupun kembali mengalami penurunan koreksi, either itu ke 3886 atau bahkan lebih rendah. Dan sebaliknya, US dollar tentunya akan mengalami penguatan, termasuk USD Japanese Yen akan diuntungkan dari penguatan US dollar tersebut. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah nanti malam Anda cukup optimis bahwa Powell akan relatif dovish atau relatif kepada arah hawkish?